Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 119. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini admin juga memohon maaf kepada teman-teman jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Pada episode 118 yang lalu diceritakan, siang ini Andi diminta menghadap pada Pak Akmal, dan saat ini tengah menuju ruangan Pak Akmal. Andi kali ini berjalan bersama Pak Antoni. Terlihat Pak Antoni dan Andi saat itu sedikit berbicara dan hanya obrolan ringan saja antara Andi dan Pak Antoni. Tak berapa lama kemudian Pak Antoni telah sampai di depan ruangan Pak Akmal. Pak Antoni kemudian mengetuk pintu ruangan Pak Akmal. Saat itulah sekretaris Pak Akmal membukakan pintu ruangan. Pak Antoni dan Andi kemudian duduk di kursi tamu yang ada di ruang direksi itu. Dan tak berapa lama kemudian Pak Akmal muncul. "Terima kasih Pak Antoni. Kalau begitu silahkan Pak Antoni melanjutkan kembali aktivitas Bapak." Mendengar ucapan Pak Akmal maka Pak Antoni kemudian pamit pada Pak Akmal dan Andi untuk kembali beraktivitas. Sementara di ruang tersebut tampak dua orang staf dan seorang sekretaris Pak Akmal. Pak Akmal kemudian berkata, "Maaf Pak Andi, kita bicara di ruang rapat saja ya Pak," kata Pak Akmal kepada Andi. Memang ruang rapat yang ada di ruang direksi lebih tertutup dan lebih aman. Pak Akmal terlihat mengajak Andi ke ruangan tersebut. Pemandangan ini membuat beberapa orang yang ada di ruangan dibuat heran dibuatnya. Si cleaning service tersebut sungguh sangat disegani Pak Akmal, pikir mereka. Kini Andi dan Pak Akmal telah memasuki ruang rapat. Dan tak lupa Pak Akmal menutup rapat pintu tersebut. "Silahkan duduk Pak Andi." "Baik Pak, terima kasih Pak," jawab Andi kemudian. Saat itulah terlihat Pak Akmal terlihat begitu kikuk dan kemudian berkata, "Pak Andi, mohon maaf ya. Saya mau bertanya, apakah Bapak mengenal Pak Nathan ya Pak?" Andi kemudian terlihat menganggukkan kepalanya. Jawaban tersebut sudah cukup buat Pak Akmal. "Wah, kalau begitu saya mohon maaf jika selama ini saya tidak memahami keberadaan Bapak di perusahaan ini." Kali ini Andi sadar kalau jati dirinya sudah terbongkar di perusahaan ini. Saat ini Andi berpikir untuk berhenti dan bekerja di salah satu perusahaan miliknya yang lain. Namun pikiran tersebut tiba-tiba berubah. Andi berpikir ini mungkin tantangannya, dan Andi harus melewatinya. Andi kemudian berkata dengan tenangnya, "Untuk saat ini saya tidak ingin terlalu banyak orang yang tahu jati diri saya Pak. Biarkan saya menikmati pekerjaan saya dulu. Saya menikmati pekerjaan ini, ingat itu Pak," kata Andi sambil tersenyum. Senyuman Andi tersebut ternyata diartikan berbeda oleh Pak Akmal. "Baik Pak, saya akan tutup rapat-rapat Pak. Tapi Pak Thomas selaku pimpinan di sini juga sudah tahu dari Pak Nathan. Dan beliau mengundang Bapak untuk datang ke ruangannya dengan saya," kata Pak Akmal kemudian. "Tidak masalah Pak, saya akan memenuhi undangan Pak Thomas. Alangkah baiknya jika saya juga bisa mengenalkan para pimpinan di perusahaan ini," kata Andi. Baik Pak," kata Pak Akmal terlihat gembira atas jawaban Andi. "Begini Pak Nathan berpesan untuk menjaga rahasia Bapak. Tapi tetap kami tidak akan bisa menyembunyikan rasa segan dan hormat kami untuk Pak Andi. Sekali lagi saya mohon maaf Pak," kata Pak Akmal terlihat begitu segan. "Baik Pak, tidak apa-apa. Tutup rapat-rapat rahasia saya ini pada karyawan ya Pak, biar saya bisa nyaman melayani mereka," kata Andi kemudian. "Mari Pak, kita ke ruangan Pak Thomas. Beliau sudah menunggu." Pak Akmal kemudian menghubungi Pak Thomas kalau dirinya dan Andi akan segera datang menemui Pak
Pak Thomas. Saat itulah Pak Thomas langsung menghubungi para direksi yang berjumlah 4 orang untuk datang ke ruangannya, dan Pak Thomas bilang ada urusan darurat saat ini. Maka sebelum Andi dan Pak Akmal sampai ke ruangan Pak Thomas, ternyata para direksi yang berjumlah 4 orang selain Pak Akmal dan Pak Thomas telah sampai ke ruangan Pak Thomas. Dan ketika para direksi tersebut hadir, maka Pak Thomas segera menceritakan segala sesuatunya, bahwa di perusahaan ini telah bekerja seorang pria bernama Andi. Ya, Andi adalah pewaris dari ratusan perusahaan besar dan salah satunya adalah perusahaan ini. Pak Thomas berniat mengenalkan para direksi di perusahaan ini kepada Andi. Kini seisi ruangan tersebut tampak harap-harap cemas menunggu kedatangan si bos besar. Dan tak berapa lama kemudian masuklah Pak Akmal dan seorang cleaning service ke ruangan tersebut. Dan ketika mereka melihat sikap Pak Akmal pada cleaning service tersebut, kini mereka langsung tahu kalau cleaning service tersebut adalah orang yang mereka tunggu. Para direksi termasuk Pak Thomas kemudian berdiri dengan sikap hormat kepada Andi. "Sudah bapak-bapak silahkan duduk. Saya lebih muda dari bapak-bapak, jadi silahkan bersikap biasa saja." Kata-kata Andi tersebut membuat yang mendengarnya menjadi tenang. Terlihat Andi masih memegang budaya timurnya. "Selamat datang Pak, silahkan duduk," kata Pak Thomas. Di ruangan itu Andi kini bisa berbincang-bincang selama lebih dari 1 jam. Kali Andi banyak memberi masukan untuk perusahaan tersebut. Dan Andi juga menyinggung di bagian keuangan. Andi berharap supaya tidak terulang lagi kejadian ini untuk di kemudian hari. Andi juga meminta semua direksi untuk semakin meningkatkan pengawasan pada setiap bagian. Andi juga meminta para direksi untuk tidak mengganggunya dalam bekerja sebagai cleaning service di perusahaan ini. Ini menurut Andi bukanlah sebuah penyamaran, namun ini disebutnya sebagai belajar dari nol. Sebuah pembelajaran untuk kelak dirinya jika memimpin perusahaan. Para direksi sama sekali tidak memahami kalau Andi selama ini telah ada di perusahaan mereka. Dan sikap Andi ini sungguh membuat para direksi semakin segan terhadap Andi. Dan ketika semua urusan telah selesai, kini Andi segera meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke tempat kerjanya. Namun Andi berpesan agar bagian keuangan segera diganti dengan orang yang lebih berkompeten dalam bidangnya. Andi kini telah kembali ke ruang cleaning service. Andi kemudian melihat jadwal kerja di papan kerja yang ada di ruang cleaning service. Ternyata siang ini Andi mendapatkan jadwal untuk membelikan makan siang bagi para karyawan di bagian marketing perusahaan ini. Jam 11:30. Andi segera berkeliling di bagian marketing karena ada beberapa orang yang minta dibelikan makan siang olehnya. Walaupun di perusahaan ini setiap karyawan berhak mendapatkan makan siang secara gratis di kantin perusahaan, namun tidak sedikit juga yang memilih untuk makan dengan menu atau makanan lain yang mereka inginkan. Dan di ruang marketing ternyata hampir semua meminta dibelikan makan siang oleh Andi. Kali ini ada 12 orang yang minta dibelikan makan siang oleh Andi. Dan kegiatan di ruang marketing tersebut ternyata terekam oleh kamera CCTV dan dilihat oleh salah satu direksi di perusahaan ini. Direksi tersebut begitu kagum dengan Andi yang ramah dan sabar melayani permintaan para staf bagian marketing. Bahkan direksi tersebut melihat rekaman video sampai Andi meninggalkan ruangan marketing. Kini Andi kemudian membelikan makan siang para karyawan. Karena jaraknya tidak begitu jauh, Andi kini terlihat berjalan kaki dan menuju rumah makan yang ada di depan perusahaan tersebut.
Kali ini Andi tak seperti biasanya. Andi membelikan makan siang untuk Vira dan juga untuk dirinya. Ya, karena walaupun Andi hanya merasa Vira hanya sebagai teman biasa, namun Vira juga banyak berbuat baik kepadanya. Kini Andi telah selesai membagikan makanan pesanan para karyawan bagian marketing. Kali ini Andi menuju ke bagian ekspor-impor, dan tak sulit bagi Andi menemukan Vira. Vira terlihat masih sibuk dengan pekerjaannya di depan layar komputer sehingga Vira tidak menyadari kedatangan Andi di tempat tersebut. Andi tiba-tiba meletakkan nasi box di depan Vira. "Buat makan siang Vir, jangan sampai lupa makan ya." Andi kemudian berbisik kepada Vira, "Jika menunya tidak cocok gak apa-apa, diberikan saja sama salah satu temannya." Saat itulah Vira menanyakan kepada Andi apakah Andi juga membeli makan siang. Dan ketika Andi menjawab iya, maka Vira kemudian berkata kepada Andi, "Kamu bawa aja makan siang ini biar kita makan bareng nanti di kantin saja ya An." Mendengar kata-kata Vira tersebut, Andi kemudian membawa nasi box tersebut kembali ke ruang cleaning service. Kini jam makan siang telah tiba. Andi segera menghubungi Vira untuk kantin perusahaan ini. Di kantin itulah kini Andi dan Vira ingin makan siang. Rupanya di kantin itu Andi hanya mendapatkan tempat di pojok ruangan. Karena di bagian tengah biasanya untuk para manajer perusahaan dan para staf. Sedangkan untuk karyawan rendahan seperti Andi hanya dapat di pojokan saja. Kini Andi terlebih dahulu duduk. Namun baru duduk beberapa detik rupanya Andi telah dihardik oleh seorang staf dan mengatakan, jika tempat tersebut tidak boleh untuk makan cleaning service. Kali ini Andi kemudian berpindah tempat. Dan ternyata sampai dengan 3 kali Andi mendapatkan perlakuan yang sama. Andi disuruh pindah. Wah, untung Vira belum datang ya. Jadi Andi tidak malu sama Vira nih. Untungnya di tempat terakhir ini Andi tidak diusir lagi. Dan tak berapa lama kemudian Vira terlihat telah datang ke tempat itu untuk makan siang dengan Andi. Rupanya momen Andi dengan Vira tersebut sempat difoto oleh beberapa orang. Banyak ucapan dari para pria di perusahaan tersebut yang terlihat seperti mengejek Andi. Ah, paling cleaning service itu hanya diminta menemani atasannya makan saja. Namun hal tersebut ternyata tidak benar. Karena mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri ternyata si cleaning service tersebut yang mengeluarkan 2 buah box makanan. Mungkin itu adalah makan siang mereka. Terlihat beberapa pria geleng-geleng kepala dibuatnya. Apalagi ketika melihat keintiman Vira pada si cleaning service tersebut. Vira sempat mengambilkan minuman untuk Andi ketika Andi sedang menikmati makannya siangnya. Saat itulah tiba-tiba handphone jadul Andi berdering. Bip bip bip. Terdengar dering handphone keluaran zaman dahulu. Handphone Eropa keluaran tahun 2003. Vira saat itu tersenyum dan menahan tawanya ketika melihat Andi mengangkat handphonenya. Ternyata itu adalah Lisa yang menghubungi Andi. Ternyata Lisa dan Alex membutuhkan Andi saat itu juga dan ada hal mendesak yang harus ditandatangani Andi. Andi kemudian berkata, "Lis, kamu kan saat ini posisinya dekat dengan aku. Bagaimana kalau kamu kesini saja Lis sama Alex, aku sedang di ruang kantin nih Lis." Andi kemudian memberikan alamat tempat kerjanya kepada Lisa. Dan tak lama kemudian Andi menutup handphonenya dan melanjutkan makan siangnya yang sempat terputus. Sementara itu Lisa kali ini terlihat begitu bahagia. Momen sederhana ini ternyata sangat berarti bagi Vira. Saat ini jarak antara Lisa dan Andi hanya kira-kira 2 km. Ya, memang secara kebetulan Lisa dan Alex serta Pak Theo sedang ada keperluan yang jaraknya tak
Jauh dari tempat tersebut, ternyata Pak Theo dan Pak Thomas pimpinan perusahaan ini sudah cukup akrab, sehingga Pak Theo diberikan akses oleh Pak Thomas. Kini jam makan siang hampir berakhir. Namun tiba-tiba ada beberapa orang mendatangi Andi. 2 orang security mengantar 3 orang tamu. Dia adalah Lisa, Pak Theo, dan Alex. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 119. Terima kasih teman-teman telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode 120. Terima kasih.